Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3A dan B? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan materi Quran Hadis pada pembahasan sifat Al-Quran Al-Karim. Yang sebelumnya pada pekan lalu kita telah membahas mengenai generasi terbaik penghafal Al-Quran. Dan sekarang kita mengenal sifat Al-Quran itu. Oke, baiklah. Di antara sifat Al-Quran itu ialah Al-Quran merupakan wahyu Allah, perkataan Allah, atau kalamullah, atau firman Allah yang diturunkan oleh melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu bukanlah makhluk Allah dan bukan pula ciptaan Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kalamullah, bukanlah makhluk. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang membaca kalamullah atau perkataan Allah. Baiklah, ibu memiliki sebuah kisah dari zaman dahulu, yaitu pada zaman dinasti Umayyah. Saat kerajaan dipimpin oleh Al-Ma'mun, terjadilah fitnah terhadap umat Islam. Fitnah itu berupa adanya keyakinan akan Al-Quran itu sebagai makhluk. Kita sudah belajar kan ya, atau kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi perkataan Allah, kalamullah. Sehingga pada saat itu para ulama atau para ustadz di zamannya yang tidak setuju dengan keyakinan Raja Al-Ma'mun itu, maka dia ditangkap, dipenjara dan dibunuh. Tapi bagi ulama yang menyetujui akan keyakinan Al-Quran itu sebagai makhluk, maka dia dicukupkan oleh rajanya, diberikan kenikmatan oleh rajanya. Oleh karena itu, kita perlu meyakini atau harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah, kalamullah. Karena Allah sendiri mempunyai sifat berbicara. Tapi ingat, berbicaranya Allah berbeda dengan berbicara seperti biasanya manusia. Allah itu berdialog atau berbicara dengan para malaikatnya ketika hendak menciptakan khalifah di bumi ini. Ya, itu salah satu contoh Allah memiliki sifat berbicara. Contoh yang kedua, Allah pernah mengajak Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berada di dalam surga. Yang ketiga contohnya adalah Allah juga berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berada di bukit Tur Sina. Dan contoh lainnya juga Allah bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau dinaikkan ke hadapan Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi perlu kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah dan Al-Quran merupakan perkataan yang paling mulia, paling fasih dan paling benar. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, katakanlah sesungguhnya jika jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Oke, kita cukupkan pertemuan mengenai sifat Al-Quran pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa terus dimurojaah materi sebelum pekan ini dan materi pekan ini. Ila liqa, semoga ilmu kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.